Para pecinta film Donghua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini tentunya bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Yosenji ataupun Trails of Demon part ke-21. Tentu saja buat kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek link yang ada di bawah deskripsi video ini, oke? Jadi perlihatkan Nili merendahkan Chen Fei karena ia bodoh. Terlebih di situ juga Chen Fei diusir oleh Nili. Nili juga memprovokasi Chen Fei. Lalu Chen Fei pun pergi dikarenakan tak ada yang membelanya. Begitu juga dengan Yehan. Namun Nili menyadari Yehan ini sedikit cerdas dan ia tahu menempatkan posisi. Terlebih Yehan juga ini sangat misterius dan Nili akan mengungkap jati diri Yehan yang sebenarnya. Lalu Nili pun pergi dikarenakan ia menghindari Huyan. Berpindah ke keluarga keramat, ayah Chen Fei menabok Chen Fei dikarenakan telah mempermalukan wajah keluarga keramat. Terlebih Chen Fei juga berani memprovokasi Nili. Ditambah lagi keluarga Nili akan semakin berjaya dan ia khawatir keluarga keramat tak menjadi salah satu dari 3 keluarga utama. Chen Hong juga mengatakan keluarga ingin salju pasti mengirim orang untuk memantau kita. Dan ia pun menyuruh Chen Fei dan keluarganya menunda semua urusan. Chen Fei pun mengerti akan hal tersebut. Kemudian ketua keluarga keramat ia pun tahu bahwa Nili adalah orang yang lebih merepotkan dari Raja Kota. Dan ia pun tak akan membiarkan Nili terus hidup. Lalu terlihat Nili sedang berkultivasi. Terlihat ia pun sedang berkultivasi di halaman rumah Jiun. Setelah selesai, Nili pun merasa teknik kultivasi spiritual surgawi sangat lambat. Terlebih lagi, Raja Kota pun akan menyerahkan posisi Raja Kota pada Yehan. Sontak Nili pun bertanya-tanya kenapa tidak memberikan posisi tersebut pada Jiun sebelumnya. Namun Raja Kota mengatakan kekuatan Jiun masih lemah. Terlebih lagi setelah ibunya meninggal dan karakter Jiun yang lembut tak cocok menjadi Raja Kota. Raja Kota menambahkan Jiun tak bisa bertindak kejam. Walaupun membiarkannya berhasil melakukannya, itu hanya akan menyakiti Jiun. Dan ternyata Raja Kota pun sengaja melatih Yehan untuk menghindari Jiun ada di posisi atas. Namun Nili bilang bahwa Raja Kota terlalu keras pada Jiun. Selain itu, jika Yehan jadi Raja Kota selanjutnya, para tetua keluarga angin salju pun tentunya tak setuju akan hal tersebut. Sontak Nili pun menyadari Raja Kota mengabaikan Jiun supaya para tetua tak membantu Jiun menjadi Raja Kota selanjutnya. Dikatakan oleh Raja Kota bahwa itu benar. Walaupun Yehan bukan keluarganya, namun keluarga angin salju adalah satu-satunya tempat untuk Yehan. Terlebih Raja Kota juga harus berkorban, walaupun keluarganya yang harus merugi. Sontak Nili pun mengingat tentang kata-kata Yehan dan mungkin saja Yehan mewarisi tekad keluarga angin salju. Terlebih lagi Raja Kota pun tak ragu untuk memberikan posisinya pada orang luar. Lalu Raja Kota pun berterima kasih pada Nili dikarenakan Nili telah membantu Jiun meningkatkan kekuatannya. Nili juga bilang serahkan Jiun padanya. Namun kata Raja Kota itu tergantung persetujuan Jiun. Setelah hal tersebut, mereka berdua pun duduk di kantor Raja Kota. Di situ Raja Kota pun merasa apa yang telah dilakukan di sebelumnya. Ketua keluarga keramat pasti menjadi waspada. Terlebih lagi Nili pasti punya maksud tertentu. Kata Nili, walaupun mengirim orang untuk memantau mereka, mereka sudah bisa mengatasinya. Dan yang lebih penting, melindungi kota Glory daripada mencari bukti pemberontakan mereka. Terlebih dengan kejahatan keluarga keramat, keluarga besar pasti akan segera mengasingkan mereka. Dan di saat itu pasti ada serangan balik. Dan itu bisa mengungkap kejahatan keluarga keramat. Namun ini berpesan pada Raja Kota, dikarenakan keluarga keramat mengendalikan dinding barat, Raja Kota pun harus berhati-hati dikarenakan mungkin saja mereka menggunakan kekuatan monster. Terlebih lagi ada guild kegelapan yang bekerjasama dengan mereka. Kemudian Raja Kota pun menyuruh Nili membawa Jiun menjauh dari pertempuran. Dan Nili pun berjanji akan hal tersebut. Berpindah kepada Raja Kota, terlihat ia berjalan menuju rumahnya. Tapi tiba-tiba saja Yehan pun muncul. Di situ Yehan pun ingin mengatakan sesuatu pada Raja Kota, yaitu ia berterima kasih dikarenakan Raja Kota sudah menganggapnya anak sendiri. Dikatakan oleh Yehan, walaupun ia menyukai Jiun sejak kecil, Yehan tahu ia tak pantas untuk Jiun. Tapi Raja Kota tak setuju akan hal tersebut. Lalu Yehan pun bersedia, yaitu mengundurkan diri dari kompetisi Raja Kota.
Dan Yehan pun memberikannya pada Jiun. Terlebih lagi, Yehan akan giat berlatih untuk menjadi tangan kanan Jiun. Setelah hal tersebut, Yehan pun pergi. Mendengar hal itu, Yezong pun menjadi terkejut. Apa yang baru saja dikatakan oleh Yehan? Terlebih, Yehan juga mengerti apa yang terjadi malam ini. Kalau dia tak bisa menjadi raja kota. Namun, raja kota tetap berharap pada Yehan akan berubah pikiran. Di keesokan harinya, terlihat para murid di luar. Terlihat mereka membicarakan hal yang dilakukan oleh Nili di istana kota. Terlebih lagi, tentang pemberontakan keluarga keramat. Dan ini konflik antara dua keluarga besar. Berpindah pada ketua Chen Hong, ia pun marah dikarenakan tetua Chen Ming ada di tangan Yezong. Dan jelas saja itu membuatnya tak bisa tidur. Namun tiba-tiba saja ada murid. Ia pun menawarkan Nili untuk menjadi pengikutnya. Dan ternyata itu adalah Tuan Longyo dari keluarga Aoyun. Terlebih ia juga di peringkat perunggu bintang 5. Nili pun tahu bahwa keluarga Aoyun adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Terlihat di situ Nili pun mengatakan bahwa ia tak tahu tentang keluarga Aoyun. Sontak Longyo pun menduga bahwa Nili ini mungkin lebih terkenal darinya. Lalu ia pun menanyakan nama Nili. Tapi Nili pun menjawab apakah ia tak pergi ke perjamuan. Kemudian Longyo menyadari jika Nili menghadiri perjamuan. Dan jelas saja Nili bukan orang biasa. Lalu Nili pun bertanya keluarga mana yang Longyo ikuti. Ternyata ia lebih dekat dengan Chen Jian dari keluarga ilahi. Setelah hal tersebut, Longyo pun menjadi heran. Terlebih Nili pun bertemu dengan Chen Jian di perjamuan. Setelah itu, terlihat Piao dan Du Zhen mengatakan bahwa mereka bosan di akademi ini dan mereka ingin latihan. Sontak Nili pun mengetahui tempat untuk latihan. Tapi dikarenakan tempat tersebut dibangun oleh para pendahulu, tempat itu ditutup. Diketahui tempatnya dekat dengan istana utama. Terlebih lagi, mereka bisa pergi ke sana dan menjelajah tempat tersebut. Dikatakan oleh Nili bahwa sebenarnya tempat tersebut ditemukan oleh Tuan Yemo. Dan itu ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat. Tak lama Ning Er pun muncul. Sontak para murid pun terpesona oleh Ning Er. Di saat itu Nili pun langsung menyapa Ning Er. Hal itu pun membuat para murid jenius lainnya kesal terhadap Nili. Lalu Nili pun memberitahu kepada Ning Er bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat dan Ning Er bisa ikut. Kemudian Ning Er pun duduk di sebelah Nili dan ia pun mengobrol dengan Nili. Setelah hal tersebut, Chen Jian pun muncul. Ia pun langsung saja membisikkan pada Nili bahwa ada mata-mata dari keluarga keramat. Diketahui itu sedang mengawasi Nili di sini. Dan Nili pun mengerti tentang hal tersebut. Terlebih lagi, Chen Jian juga menanyakan kenapa mereka bisa sangat kuat dalam waktu cepat. Dikatakan oleh Nili bahwa Akademi Shenglan mempunyai metode kultivasi baru dan Chen Jian bisa mencobanya. Setelah hal tersebut, tiba-tiba saja muncul Yehan yang sepertinya ada urusan dengan Nili. Sontak Chen Jian pun menawarkan bantuan pada Nili. Namun Nili mengatakan ia bisa mengatasinya. Kemudian terlihat Yehan menyuruh Nili keluar bersamanya. Terlihat di lapangan akademi, Yehan pun mengatakan ia tak merestui hubungan Nili dan Jiun. Nili pun menjadi heran kepada Yehan. Terlebih lagi ketika di perjamuan, Yehan tak menunjukkan wajah seperti ini. Dikatakan oleh Yehan, ia melakukan itu untuk menjaga nama baik keluarganya. Terlebih lagi, dikarenakan Nili bilang ia ingin menjadi raja kota, Yehan akan mengajarinya. Sontak Yehan pun mengeluarkan arbon naga emas. Hal itu pun membuat Nili terkejut. Terlebih kekuatannya tak kalah dengan naga bumi hitam milik raja kota. Kemudian Nili pun mengatakan ia ingin tahu kekuatan Yehan. Nili pun langsung saja bergabung dengan roh iblisnya. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk bertarung. Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Terlihat Nili langsung menghindarinya. Terlebih serangan Yehan ini tak mudah untuk ditahan. Di sisi Yehan, ia pun terkejut pada Nili yang bisa menghindari serangan darinya. Sontak keduanya pun melancarkan serangan dari jauh. Itu membuat mereka berdua cukup terluka. Terlihat Nili pun menyadari ledakan Yin Yang akan jauh lebih kuat jika terkena api. Sementara itu, Yehan heran kenapa Nili begitu kuat, bahkan memiliki kekuatan setara dirinya. Ia pun merasa Nili pasti akan menjadi spiritual iblis legenda lainnya di kota Glory. Dan Nili bisa menjadi raja kota selanjutnya. Dan Jiun akan menjadi milik Nili.
Di saat itu Ihan pun langsung mengingat tentang keluarga angin salju yang selalu tak setuju dengannya, dikarenakan Ihan ini adalah orang luar. Ihan pun langsung menjadi marah dan tak akan membiarkan semuanya jatuh pada Nili. Di saat itu terlihat Ihan pun langsung saja berubah ke dalam wujud mutasinya. Dikatakan oleh Duze bahwa itu merupakan wujud mutasi yang dikatakan oleh Nili. Terlebih setelah perubahan, kemampuan iblis akan meningkat pesat. Namun di sisi Nili, ia tahu bahwa bentuk seperti itu ternyata wujud seperti itu yang tak bisa lama. Kemudian terjadi bentrokan di antara mereka. Terlihat Nili pun merasakan dampaknya. Setelah hal tersebut, terjadi kembali pertarungan di antara mereka. Namun terlihat Nili menggunakan teknik gravitasinya untuk mengalahkan Ihan. Terlebih Duze pun mengetahui bahwa Nili bisa menyeimbangkan serangan. Diketahui itu agar bisa memukul Ihan. Ditambah lagi Nili pun memukulnya di bagian paling lemah dari armor naga emas. Sontak Nili pun menyuruh Ihan untuk mengakui kekalahannya. Terlebih lagi para murid pun membicarakan tentang Nili yang bisa mengalahkan Ihan. Dan ternyata itu berkat strategi bertempur yang dimiliki oleh Nili. Terlihat Ihan pun terpercaya ia dikalahkan oleh Nili. Namun ia pun mengatakan bahwa ia tak akan melepaskan Nili begitu saja. Lalu Nili pun memperingati lebih baik Ihan menyerah saja. Kalau tidak, ia akan mengantarkan Ihan ke kuburannya. Kemudian setelah hal tersebut, Ihan pun pergi. Terlihat Duze pun yakin bahwa tidak diragukan lagi jenius pertama di kota Glory akan jatuh pada Nili. Setelah itu, terlihat Ihan pun berada di hutan. Ia pun sedang mengobati lukanya. Dan tiba-tiba saja muncul Guru Sen. Guru Sen pun langsung memprovokasi Ihan yang seperti anjing liar. Ditambah lagi, Ihan pun rela memberikan posisi Raja Kota pada orang lain. Lalu Guru Sen pun menawarkan bantuan pada Ihan, yaitu untuk mengambil posisi Raja Kota berserta Jiun. Terlebih lagi, Guru Sen juga membisikkan kembali pada Ihan. Bagaimanapun juga, Ihan hanya anak angkat dari Yezong. Hal itu pun membuat Ihan geram dan mengancam Guru Sen. Ditambah lagi, Guru Sen pun meyakinkan hanya keluarga keramat dan Guild Kegelapan yang bisa membantu Ihan. Dan itu untuk mengambil posisi Raja Kota. Ditambah lagi, Guru Sen tak takut pada Raja Kota. Terlebih lagi, Yezong pun belum menemukan bukti untuk menangkap keluarga keramat. Tapi Ihan mengatakan kalau ia Raja Kota, ia tak butuh bukti. Namun lagi-lagi Guru Sen pun memprovokasi Ihan. Dikarenakan sekarang Ihan bukan Raja Kota. Guru Sen juga menambahkan bahwa tetua keluarga angin salju tak setuju dengan Ihan. Di saat itu Ihan pun mengingat bahwa memang tak ada yang setuju dengannya. Dan pada akhirnya ia akan bekerja sama dengan Guru Sen. Tapi Guru Sen mengajak berbicara di tempat lain. Sementara itu terlihat Nili ada di runtuhan kuno dan itu dekat istana utama. Setelah selesai mengeceknya, Nili pun bersama yang lainnya akan pergi ke sana. Namun mereka tak bisa masuk ke sana dikarenakan ada segel yang kuat yang menahannya. Terlebih lagi Nili pun tak mengetahui cara menghancurkan segel tersebut. Ditambah lagi mereka hanya harus bekerja keras. Bahkan dikatakan oleh Duze, Tuan Yamo sendiri tak bisa menembus segel ini. Di saat itu Nili pun menyadari mungkin ia bisa menebak teknik penghancurnya. Diketahui itu setelah mendengar penjelasan Jiun di kehidupan sebelumnya. Tak lama tiba-tiba saja Piao akan pergi. Namun ia ditahan oleh Nili. Dan ternyata Piao sedang dicari oleh Xiaoshu. Ditambah lagi keduanya saling menyukai. Dan ternyata Nili mengetahui bahwa mereka berdua akan bersama di masa depan. Lalu Xiaoyu memperkenalkan dirinya dan juga sebagai tunangan dari Piao. Kemudian Nili juga mengajak Xiaoshu pergi ke suatu tempat. Lalu mereka semua pun akan masuk ke tempat tersebut. Lalu Nili pun menyadari bahwa di sini ada hukum ruang. Ditambah lagi sangat sedikit Master Roh Iblis yang menguasai dua hukum malam ini. Terlihat Nili pun mencoba menyentuh pelindung tersebut. Tapi dikatakan oleh Piao sedari kecil tak ada yang bisa menembus perisai ini. Hal itu pun membuat teman-teman yang lainnya menertawakan Piao. Terlebih kata Nili, kita bisa menghancurkannya selama ada yang punya kekuatan di atas legenda. Di situ Nili pun mengatakan ia hanya punya keyakinan menghancurkan segel sebesar 10%. Tapi Nili bisa menghancurkannya.
Namun ternyata Nili harus mempelajarinya terlebih dahulu. Sontak Ningai pun menyadari bahwa ia jauh lebih baik, dan itu semua berkat Nili. Terlihat Ninggar juga mengatakan bahwa Piao sangat baik, dan Xiao Shu berani bilang orang yang dia suka. Kata Xiao Shu, tadinya keluarga mereka tak setuju, tapi dikarenakan Piao menunjukkan bakat yang luar biasa, ia pun menyukai Piao. Kemudian terlihat Nili memasuki pelindung memakai roh bayangan iblisnya. Ia pun melihat ada pola yang berkaitan dan juga pola yang tidak bisa dipahami. Sontak Nili pun memanjat tiang dan ia pun tahu cara membukanya. Kemudian satu demi satu segel dibuka dan pada akhirnya mereka semua pun bisa masuk. Ketika di dalam ternyata ada sebuah dunia yang misterius, dan ternyata itu merupakan ruang yang diciptakan oleh orang yang kuat. Terlebih mereka bisa kembali ke dunia nyata dengan memakai batu roh, yaitu dengan mengaktifkan susunan teleportasi. Lalu tiba-tiba saja mereka menyadari ada yang mendekat, dan ternyata itu adalah segerombolan monster yang berbentuk manusia. Ini merupakan Yosenji ataupun Tales of Demon part ke-21. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton video ini sampai habis dan selalu mensupport channel admin ini ya. Dan tentu saja yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa loncengnya juga, dan yang udah subscribe loncengnya juga, oke? Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.